Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ma ba'du. Ikhwan wa akhwat fillah, saudaraku sebangsa setanah air, khususnya kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama Lembaga Takmir Masjid Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Timur, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan himbauan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau segenap instansi pembuat kebijakan terkait antisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 ini, di mana kami sangat mengapresiasi pemerintah dan instansi terkait dalam rangka memberikan himbauan kepada masyarakat, karena memang suatu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah demi keselamatan warga masyarakatnya. Namun ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada pemerintah maupun instansi pembuat kebijakan, di mana semalam kami 3 lembaga telah mengadakan rapat internal berawal dari keprihatinan dampak daripada himbauan, baik itu fatwa MUI dan lain sebagainya, di mana ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan semalam dari Lembaga Takmir Masjid, PCNU Jakarta Timur, GP Ansor Jakarta Timur, Dai Kamtibmas Polres Jakarta Timur sepakat untuk membuat satu gebrakan di tengah-tengah masyarakat. Dan sekaligus ini sebagai bentuk permohonan kami kepada pemerintah, pembuat kebijakan, agar memberikan pengetahuan atau penjelasan kepada masyarakat secara umum. Berawal beredarnya begitu banyak video terkait penolakan warga masyarakat akan jenazah yang terkena virus corona yang dilarang untuk dikebumikan atau dimakamkan di daerah tertentu. Ini adalah suatu kewajiban kita bersama, memberikan pengertian, pemahaman, jangan sampai orang yang menjadi korban ganasnya virus corona kemudian sampai meninggal pun mendapat penolakan. Satu pengalaman yang pernah saya sendiri alami ketika pelatihan bagaimana cara pemulasaraan jenazah beresiko, artinya berpenyakit menular, di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih saat itu di RC. Pak dokter menyampaikan kepada kami sekitar 25-30 orang amil jenazah semuanya diberikan pengetahuan bagaimana cara penanganan jenazah yang berpenyakit menular dan bagaimana cara memberi pemahaman kepada warga masyarakat yang pada saat itu khususnya yang berpenyakit AIDS ditolak oleh warga setempat. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama, mencari solusi bagaimana saudara-saudara kita, khususnya para tim medis, para bapak ibu dokter yang menjadi korban dari ganasnya virus corona ini. Nah, ini adalah tugas pemerintah yang paling utama, kemudian para tokoh agama, tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada warga masyarakat yang ada di lingkungannya, sehingga memahami bahwa sesungguhnya penyakit menular itu tidak akan membahayakan selama sudah dimandikan secara prosedur yang telah ditentukan, baik secara medis maupun secara syariat. Jadi suatu kesalahan yang perlu diluruskan manakala ada warga masyarakat yang menolak saudaranya yang telah meninggal menjadi korban ganasnya virus corona kemudian tidak boleh dimakamkan di sana. Karena ini tidak ada satu ajaran apapun yang mengajarkan seperti itu. Dan perlu diketahui, jika hal itu terjadi dan dibiarkan, maka sesungguhnya virus yang sangat berbahaya adalah virus ketidakpahaman warga masyarakat sehingga menolak saudaranya yang sudah wafat pun tidak diperkenankan untuk dimakamkan di tempatnya.
Ikhwan wa akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Pak Dr. Edi kalau tidak salah, yaitu dokter dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya menjelaskan ketika jenazah sudah diproses saat pemandiannya, pengkafanannya, kemudian dikuburkan dimanapun tidak ada masalah. Tidak harus dikuburkan harus 500 meter dari pemukiman atau sekian ratus meter, 50 meter dari tempat sumur dan lain sebagainya. Tidak ada prosedur seperti itu. Karena sesungguhnya virus apapun yang berbahaya ketika sudah melewati 8 jam dari kematiannya secara medis, virus tersebut akan mati dengan sendirinya. Ini yang perlu diketahui oleh warga masyarakat, khususnya kaum muslimin dan muslimat. Jangan sampai kita tidak memanusiakan manusia. Artinya, jangankan waktu hidupnya yang kita ketahui telah terjangkit virus corona, sudah meninggal pun masih ada saja kekhawatiran, bahkan diskriminatif terhadap jenazah. Ini adalah suatu keprihatinan yang harus kita pikirkan bersama, cari solusinya. Kita berikan pemahaman kepada warga masyarakat, dan yang paling dominan adalah pemerintah. Di samping memberikan himbauan, sekaligus memberikan pengertian terhadap dampak dari apa yang disebarkan oleh orang yang meninggal dunia. Yang jelas, di akun Instagram blog dokter, di sana dijelaskan bahwa suatu kesalahan ketika orang yang meninggal masih ditolak, karena sesungguhnya jenazah atau mayat itu tidak akan bisa menularkan penyakitnya kepada makam yang ada di sampingnya, apalagi kepada orang yang masih hidup. Ikhwan wa akhwat, saudaraku sebangsa setanah air, mari kita berpikir logis, kita pikir secara akal sehat, jangan sampai kita terbawa emosi, terprovokasi dengan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini ke depan kami bersama 3 lembaga tadi akan membuat satu tindakan nyata sebagai sukarelawan untuk mengurus jenazah yang saat ini mungkin tim medis sangat kewalahan untuk mengurus jenazah yang sudah wafat karena virus corona. Kami siap untuk menjadi relawan mengurus bagaimana cara memandikan, mengkafankan, dan menguburkan. Kami bukan tidak takut dengan virus yang ditakuti oleh seluruh warga masyarakat dunia ini. Kami juga takut, tapi kami percaya ilmu yang pernah kami dapatkan bahwa kita tidak perlu takut dengan penyakit yang menular manakala kita memahami bagaimana SOP atau prosedur penanganannya. Jika kita paham, tentu kita tidak ada kekhawatiran. Apalagi kita seorang yang beriman, seorang yang beragama, tidak selayaknya kita merasa takut yang berlebihan. Kita ingat bahwa seorang ilmuwan Muslim, Ibnu Sina atau Avicenna pernah mengatakan bahwa ketakutan, kekhawatiran itu adalah sebagian daripada penyakit. Sementara keyakinan, ketenangan itu adalah sebagian daripada obat. Sementara kesabaran adalah menuju kesembuhan. Itu yang harus kita pegang, dan kita harus yakin bahwa penyakit itu ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lebih percaya kepada Allah. Tentu kita telah berbuat, insya Allah Allah Maha Adil. Ketika kita tidak salah prosedur, insya Allah kita akan selamat. Kalaupun kita ternyata ada satu kesalahan atau ajal kita di sana ketika kita melayani masyarakat yang telah meninggal dunia menjadi korban corona, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mengetahui bahwa kematian itu kita mau di mana saja, walau fi buruji musayyadah, kita di dalam benteng yang sangat kuat pun, kalau memang sudah takdirnya, kita pasti akan mati. Itu yang kita harus kedepankan, kita harus pahami, sehingga jangan sampai terjadi lagi penolakan jenazah saudara-saudara kita yang menjadi korban virus corona ini. Dan satu hal lagi yang perlu kita sadari bersama adalah virus yang sangat berbahaya adalah virus kecurigaan. Saat ini karena lagi musim corona, ada orang bangkis, ada orang batuk, padahal itu flu biasa, kemudian diplototin.
kemudian bahkan ditegur. Seakan-akan kita ini orang yang paling menakutkan, orang yang harus dijauhi. Kita tidak bisa membedakan, padahal kita belum tahu. Dan kita juga yakin, kalaupun tidak terjadi virus corona, tiap hari pun ada orang meninggal. Nah ini, jadi ketika pemahaman itu ada pada setiap diri warga masyarakat, khususnya kaum muslimin muslimat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Usaha ikhtiar kita sudah lakukan. Apalagi khususnya saya pribadi sebagai amil jenazah. Saya tentang saudara-saudara saya seiman seagama yang mengharuskan ini itu dan lain sebagainya ketika melayani seorang warga yang meninggal dunia. Saya yakin dan percaya dari dulu ketika dokter menyampaikan saat pelatihan itu bahwa cara saya itu disalahkan. Karena UP atau Universal Precaution, kalau sekarang APD, alat pelindung diri itu sama. Penggunaannya dan bentuknya pun sama. Tetapi saya selaku amil jenazah tidak pernah memakai itu semua. Karena untuk menjaga bagaimana perasaan keluarga yang kena musibah ketika saya memakai pakaian seperti astronot tadi. Ikhwan wa akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita kembali. Kita percayakan kepada pemerintah dan instansi pembuat kebijakan agar menindaklanjuti daripada himbauan yang telah disampaikan terkait bersama melawan corona ini dibarengi dengan pemahaman kepada warga masyarakat di Indonesia khususnya, jangan sampai terjadi lagi penolakan untuk pengurusan jenazah, apalagi penolakan untuk penguburan jenazah. Kami atas nama Lembaga Takmir Masjid, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Timur, Dai Kamtibmas Polres Jakarta Timur, GP Ansor Jakarta Timur, siap untuk mengurus saudara-saudara kami yang meninggal dunia. Itu yang dapat kami sampaikan. Kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi, mohon maaf bila mana ada tutur kata maupun penyampaian yang kurang berkenan. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.